Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Edo Rohak dengan NIM 2002 045 0101 dari Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah yaitu transmisi daya listrik. Yaitu karakteristik listrik saluran transmisi. Karakteristik listrik dan saluran transmisi adalah non-konstan saluran yaitu tahanan R, induksi L, konduktansi G, dan kapasitansi C. Pada saluran udara konduktansi sangat kecil sehingga dengan mengabaikan konduktansi perhitungan akan jauh lebih mudah dan pengaruhnya masih dalam batas-batas yang diabaikan. Yang pertama yaitu tahanan R. Tahanan suatu konduktor dapat dilihat pada rumus R sama dengan I kali I per A, dengan I sama dengan resistivitas atau tahanan jenis bahan, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang. Selanjutnya, dalam tabel yang sering kita jumpai penampang kawat dalam satuan cm atau sirkular mili. Definisi cm adalah penampang kawat yang mempunyai diameter 1 mil. Bila penampang kawat diberikan dalam milimeter kuadrat, maka penampang kawat dalam cm adalah cm sama dengan 1973 dikali penampang kawat. Milimeter kuadrat yaitu sama dengan 5,067 dikali 10 sampai 4 kali atau penampang kawat. Selanjutnya yaitu karena pada umumnya kawat penghantar terdiri dari kawat pilin, maka sebagai faktor koreksi untuk memperhatikan pengaruh dari pilin tersebut panjang kawat dikalikan 1,022. Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam batas temperatur 100 Celcius sampai dengan 1000 Celcius. Untuk kawat tembaga dan aluminium berlaku persamaan yaitu sebagai berikut dengan RT2 yaitu tahanan pada temperatur 2, RT1 yaitu tahanan pada temperatur 1, dan alfa T1 yaitu koefisien temperatur dari tahanan pada temperatur T kuadrat 1 C. Selanjutnya yaitu induktansi dan reaktansi induktif dari rangkaian fasa tunggal. Dalam penurunan rumus untuk induktansi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu yang pertama yaitu efek kulit dan yang kedua yaitu efek sekitar. Yang dimaksud dengan efek kulit ialah gejala pada arus bolak-balik, bahwa kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi jika hanya meninjau dari kerja, maka pengaruh skin efek sangat kecil dan dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat pertama sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antar keduanya, maka efek sekitar dapat diabaikan. Materi selanjutnya yaitu flux magnet. Kerapatan flux magnet dapat dilihat pada rumus di bawah ini yaitu sebagai berikut, di mana theta E sama dengan flux di luar kawat. Selanjutnya yaitu flux total antara permukaan kawat dan silinder konsentris dengan radius D1. Dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu flux lingkup. Karena flux lingkup melingkari kawat hanya sekali, jadi hanya satu kali lingkaran, maka flux lingkup hasil dari flux tadi sama dengan flux itu sendiri. Adapun rumus dari flux lingkup yaitu sebagai berikut, seperti yang ada dalam tampilan layar.
Selanjutnya yaitu induktansi sendiri. Definisi induktansi dari suatu rangkaian adalah jatuh tegangan yang ditimbulkan oleh perubahan arus per perubahan arus. Bila permeabilitas dari medan magnet konstan, maka definisi data sama dengan flux lingkup yang ditimbulkan arus per arus. Flux lingkup dari penghantar terdiri dari N kawat. Bila suatu kawat penghantar terdiri dari N kawat, maka dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu induktansi dari kawat kawat pilin. Pada umumnya, penghantar transmisi itu terdiri dari beberapa kawat yang sama dan dipilin sesuai dengan rumus jumlah kawat N sama dengan 3P kuadrat tambah 3P plus 1 dengan P sama dengan jumlah lapisan tidak termasuk kawat pertama yang merupakan intinya. Jadi bila P1 sama dengan 1, maka jumlah kawat sama dengan 7. Selanjutnya yaitu radius rata-rata geometri atau GMR. Radius rata-rata geometri dari luas limit ini adalah limit dan rata-rata geometris GMD antara pasangan elemen dalam luas itu sendiri. Bisa jumlah elemen itu diperbesar sampai tak terhingga, atau dengan kata lain khususnya untuk kawat bulat GMR dari suatu kawat bulat ialah radius dari suatu silinder berinding yang sangat tipis mendekati nol, sehingga induktasi dari silinder itu sama dengan induktasi kawat asli. Penggunaan GMR ini membutuhkan distribusi yang untuk tidak ada bahan yang magnet. Untuk bahan jenis ACSR dengan inti yang terdiri dari kawat baja atau bahan magnet, dalam hal ini nilai tahanan atau impedansi baja jauh lebih besar dari bahan penghantar jenis tembaga atau aluminium, Al atau CO. Dimisalkan semua arus mengalir melewati penghantar dan arus yang kecil yang melewati baja dapat diabaikan. Dengan demikian, GMR dapat digunakan pada ACSR. Selanjutnya yaitu jarak rata-rata geometris. Yang pertama yaitu teori GUYE atau GUYE. Jika di suatu lingkaran dengan radius terdapat n titik yang jarak satu sama lain sama besar. Yang kedua yaitu GMD. Dari suatu titik terhadap lingkaran adalah jarak dari titik itu terhadap lingkaran. Yang ketiga yaitu GMD dari dua lingkaran dengan jarak titik pusatnya D12 adalah D12 radius rata-rata geometris dari kabel konsentris. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, umum penutur itu terdiri dari kawat yang dipilin. Semua kawat elemen mempunyai diameter yang sama. Demikian juga dalam ACSR. Diameter kawat baja dianggap sama diameter dari kawat penghantar AL. Jumlah kawat-kawat dalam elemen dari suatu penghantar yang dipilin itu seperti dalam rumus N sama dengan 3P kuadrat plus 3P plus 1, dengan P merupakan jumlah lapisan kawat tidak termasuk inti dan jumlah kawat pada tiap lapisan adalah 6P. Selanjutnya itu kabel konsentris dengan 7 kawat. Kabel konsentris dengan 7 kawat terdiri dari satu kawat inti dan 6 kawat yang mengelilingi kawat inti tersebut. Menurut teori Goye, GMD antara kawat-kawat yang mengelilingi kawat inti ini adalah GMD sama dengan 2R 5/6. Karena jarak dari tiap kawat berurutan adalah 2T, di mana dari jari tiap kawat adalah R, jarak bersama antara tiap pasangan kawat adalah sama dengan jarak antara pusat-pusat kawat. Di sini ada 6 kali 5 jarak-jarak. Dan hasil kali dari itu semua adalah pangkat 30 dari GMD-nya. Jarak dari pusat kawat yang mengelilingi kawat ini, kawat inti terhadap kawat inti adalah 2R. Jumlah jarak-jarak bersama dari kawat yang terdapat dalam lapisan yaitu 6 kawat. Dengan kawat inti 6 dikali 2 sama dengan 12 jarak. Jadi GMR dari kabel konsentris dengan 7 kawat adalah sama dengan 2,1767 R dengan R
dikali E 2/min 4 sama dengan GMR dari tiap-tiap kawat elemen. Selanjutnya yaitu radius rata-rata geometris dari kabel ACSR. Kabel ACSR adalah merupakan kabel konsentris api dalam perhitungan karena arus dalam kawat baja yang merupakan inti dari kabel diabaikan, maka kawat baja tersebut tidak diperhitungkan. Selanjutnya yaitu jarak-jarak antara ketiga kawat tidak sama. Bila jarak antara ketiga kawat itu tidak sama, maka flux lingkup pada kawat satu tergantung dari arus I2 dan I3. Demikian juga untuk kawat 2 dan 3. Jadi induktansi L1, L2, dan L3 sedemikian juga reaktansi X1, X2, dan X3 tidak sama. Untuk mengatasi masalah ini, kawat dari rangkaian fasa 3 sering ditransportasi pada jarak tertentu sehingga tiap fasa menduduki setiap kedudukan kawat untuk sepertiga dari panjang kawat. Keadaan ini membutuhkan paling sedikit dua titik transportasi sehingga membagi jarak itu dalam tiga daerah. Transposisi ini gunanya untuk mengatasi ketidaksimetrian yang disebabkan oleh kedudukan kawat yang tidak simetris. Dengan kata lain, impedansi per fasa dari rangkaian tiga fasa yang tidak simetris karena transposisi tersebut. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu penyuluhan tegangan menengah 3 fasa 20 kV 50 Hz panjang 20 km. Konduktor penyuluhan penampang 95 mm kuadrat dan memiliki radius efektif 6 mm. Resistivitas konduktor adalah 0,0286 ohm milimeter kuadrat per meter dan penyulang dibangun dalam konfigurasi delta dengan jarak antar konduktor 1 meter. Pertanyaannya yaitu hitunglah impedansi sendiri dan impedansi bersama serta impedansi urutan positif dengan mengabaikan kapasitansi. Resistansi konduktornya yaitu sebagai berikut yaitu 0,00031 ohm per meter dengan konfigurasi delta impedansi sendiri dan impedansi bersama fasa A dihitung menggunakan formulasi dengan panjang saluran I sama dengan 20 km sama dengan 20.000 meter. Yang berikut adalah penjelasan tentang soal nomor 1. Selanjutnya yaitu ada soal nomor 2, yaitu jarak antara penghantar-penghantar pada suatu saluran fasa tunggal adalah 10 kaki. Masing-masing penghantar dari 7 kawat yang sama. Diameter setiap kawat adalah 0,1 in. Buktikan bahwa DS untuk penghantar adalah 2117 kali jari setiap kawat. Hitunglah induktansi saluran dalam mil Henry per mil. Pengantar-pengantar luar diberi 1 sampai dengan 6. Pengantar tengah adalah 7. Masing-masing radius adalah R. Jarak antar pengantar adalah sebagai berikut, yaitu DS sama dengan 2177 R. Selanjutnya itu soal nomor 3. Saluran transmisi 3 fasa dengan susunan kawat penghantar seperti pada soal nomor 1. Kawat penghantar yang digunakan adalah kawat penghantar ACSR 140 mm kuadrat dengan diameter kawat 0,684 inci. Diketahui GMR sama dengan 0,222 FT. Pertanyaan pertama yaitu hitung induktansi saluran dan reaktansi induktif saluran. Yang kedua, hitung kapasitansi dan reaktansi kapasitif saluran. Berikut adalah cara penyelesaian soal dari nomor 3.
Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.